Selamat datang kembali semuanya. Argentina muncul sebagai pemain serius di bidang roket canggih dengan berinvestasi dalam teknologi propulsi kriogenik. Meskipun banyak yang mengaitkan mesin kriogenik dengan badan antariksa besar, program kedirgantaraan yang didukung negara Argentina sedang mengembangkan sistem yang menggunakan gas cair seperti oksigen cair dan metana cair untuk bahan bakar kendaraan peluncur generasi berikutnya. Mesin kriogenik ini menawarkan efisiensi tinggi dan daya dorong yang lebih besar dibandingkan dengan mesin kimia konvensional, menjadikannya penting untuk misi orbit di masa depan. Insinyur dan peneliti di seluruh fasilitas di Cordoba dan Buenos Aires sedang mengerjakan segala sesuatu, mulai dari turbopump dan injektor bahan bakar hingga teknik pendinginan ruang bakar. Semuanya dirancang untuk menahan perbedaan suhu ekstrem sambil menjaga integritas struktural. Propulsi roket kriogenik bergantung pada penyimpanan dan penanganan propelan cair yang sangat dingin. Insinyur propulsi Argentina berfokus pada bahan bakar seperti oksigen cair dan metana cair, yang harus dijaga pada suhu jauh di bawah titik beku. Zat-zat ini disimpan dalam tangki berinsulasi yang mencegah panas eksternal masuk dan menyebabkan bahan bakar menguap. Tangki penyimpanan dilengkapi dengan sistem pengaturan tekanan dan sensor internal yang melacak suhu dan tingkat cairan secara real-time. Perhatian khusus diberikan untuk meminimalkan perpindahan panas melalui penopang struktural menggunakan bahan yang sedikit menghantarkan panas. Teknik-teknik ini memastikan bahwa bahan bakar tetap stabil selama hitungan mundur dan peluncuran. Turbopump adalah salah satu komponen paling penting dalam sistem propulsi kriogenik. Ini bertanggung jawab untuk memompa bahan bakar yang sangat dingin dari tangki penyimpanan ke ruang bakar pada tekanan tinggi. Insinyur Argentina sedang mengembangkan turbopump presisi menggunakan paduan ringan yang mempertahankan kekuatan bahkan pada suhu yang sangat rendah. Bagian yang berputar diseimbangkan dengan baik dan menggunakan bantalan berperingkat kriogenik yang dapat beroperasi tanpa pelumasan. Turbopump harus berakselerasi dengan cepat tanpa kegagalan, memberikan aliran bahan bakar yang stabil ke rakitan injektor. Pengujian meliputi uji aliran dingin dan analisis rotasi kecepatan tinggi untuk mengkonfirmasi daya tahan di bawah tekanan termal dan mekanis ekstrem. Injektor bahan bakar dalam mesin kriogenik harus mengatomisasi bahan bakar cair dan oksidan dengan halus untuk memastikan pembakaran sempurna. Tim Argentina merancang kepala injektor yang menggunakan pola lubang dan saluran yang kompleks untuk menciptakan semprotan yang merata di dalam ruang bakar. Pelat injektor harus tahan terhadap panas dan tekanan yang intens, sambil mempertahankan rasio aliran yang tepat antara bahan bakar dan oksidan. Insinyur menggunakan simulasi komputer untuk mengoptimalkan geometri setiap elemen injektor. Pengujian dingin dilakukan menggunakan cairan inert untuk memvalidasi pola semprotan dan mengkonfirmasi bahwa sistem dapat mempertahankan konsistensi aliran dalam kondisi yang berbeda. Ruang bakar dalam mesin kriogenik mengalami beberapa lingkungan termal paling ekstrem dalam rekayasa kedirgantaraan. Dinding bagian dalam harus menahan pembakaran bahan bakar kriogenik yang menghasilkan ribuan derajat panas dalam milidetik. Argentina sedang menguji metode pendinginan regeneratif, di mana bahan bakar dingin dialirkan melalui saluran yang membentang di sepanjang dinding luar ruang bakar sebelum disuntikkan ke dalam mesin. Teknik ini menjaga ruang bakar tetap dingin sambil memanaskan bahan bakar yang meningkatkan efisiensi. Bahan seperti paduan tembaga dan komposit tahan panas digunakan untuk membangun lapisan ruang bakar yang diikat ke cangkang struktural luar untuk penopang. Penyalaan propelan kriogenik membutuhkan sistem kontrol yang tepat dan mekanisme penyalaan yang andal. Desain mesin Argentina mencakup penyala obor percikan atau cartridge piroteknik yang menghasilkan panas yang dibutuhkan untuk memulai reaksi antara bahan bakar dan oksidan. Penyala ini ditempatkan di kompartemen berpelindung dan dipicu oleh unit kontrol elektronik yang memantau tekanan bahan bakar dan kesiapan ruang bakar. Urutan penyalaan harus terjadi pada saat yang tepat untuk menghindari kegagalan penyalaan atau lonjakan tekanan. Sensor redundan dan sirkuit kontrol memastikan bahwa penyalaan hanya berlangsung dalam kondisi yang aman dan terverifikasi. Insinyur menguji urutan ini dalam simulasi dan dalam kondisi dingin dunia nyata sebelum penembakan langsung. Isolasi termal adalah pertimbangan utama dalam setiap aspek desain mesin kriogenik. Isolasi harus mencegah panas dari lingkungan luar menghangatkan cairan kriogenik
atau menyebabkan perubahan fase yang tidak diinginkan. Argentina menggunakan berbagai bentuk isolasi, termasuk saluran berjaket vakum, panel busa, dan lapisan reflektif di dalam sistem penyimpanan dan transportasi. Bahkan peningkatan suhu kecil dapat mengakibatkan penguapan bahan bakar yang menciptakan penumpukan tekanan dan kehilangan kinerja. Dengan mengelola masukan termal dengan hati-hati dan menggunakan teknik isolasi yang tepat, insinyur dapat memperpanjang masa penyimpanan bahan bakar dan meningkatkan efisiensi serta keandalan proses peluncuran. Sistem kontrol tekanan mengelola aliran dan stabilitas cairan kriogenik selama semua fase misi. Sistem ini mencakup tangki bertekanan yang menggunakan gas inert untuk menjaga tekanan tangki saat tingkat bahan bakar menurun. Katup pelepas dan cakram pecah dipasang untuk mencegah skenario tekanan berlebih. Argentina sedang mengembangkan pengatur tekanan yang dikontrol secara digital yang menyesuaikan secara real-time berdasarkan umpan balik dari sensor suhu dan aliran. Sistem kontrol ini terintegrasi ke dalam komputer onboard kendaraan peluncur dan stasiun kontrol darat. Insinyur melakukan analisis mode kegagalan untuk memastikan bahwa sistem merespons dengan aman terhadap anomali atau kondisi yang tidak terduga selama peluncuran. Penggimbalan mesin dan kontrol vektor dorong memungkinkan roket untuk mengarahkan selama pendakian. Mesin kriogenik Argentina mencakup aktuator yang menyesuaikan arah nosel mesin berdasarkan perintah dari sistem panduan. Aktuator ini harus berfungsi secara akurat meskipun terpapar getaran, suhu beku, dan beban mekanis yang intens. Sistem hidrolik atau elektromekanis menyediakan gerakan dan sensor umpan balik mengkonfirmasi posisi nosel yang tepat. Insinyur merancang sistem ini dengan jalur redundan dan pengabaian keselamatan untuk mencegah hilangnya kontrol selama penerbangan. Penggimbalan yang tepat memastikan bahwa roket dapat mengikuti lintasan yang tepat dan melakukan penyesuaian arah kecil setelah peluncuran. Pengujian darat sangat penting sebelum mesin kriogenik apapun dapat disertifikasi untuk penerbangan. Argentina telah mendirikan tempat uji di mana mesin dipasang secara vertikal dan ditembakkan dalam kondisi terkontrol. Fasilitas ini mencakup parit api, sistem akuisisi data, dan struktur yang diperkuat yang dapat menahan daya mesin penuh. Sensor mengukur keluaran dorong, konsumsi bahan bakar, suhu, getaran, dan komposisi knalpot. Insinyur menggunakan data ini untuk menyempurnakan desain mesin dan mengkonfirmasi target kinerja. Setiap mesin harus menjalani beberapa penembakan uji untuk memvalidasi keandalan. Kemampuan untuk melakukan pengujian ini di dalam negeri mempercepat waktu pengembangan dan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur pengujian asing. Di masa depan, Argentina dapat mengembangkan sistem propulsi kriogenik yang sepenuhnya dapat digunakan kembali, yang menggabungkan material canggih, diagnostik cerdas, dan kemampuan adaptasi dalam penerbangan. Sistem ini dapat secara otomatis memantau keseimbangan termal, efisiensi pembakaran, dan integritas struktural secara real-time, menyesuaikan campuran bahan bakar dan aliran pendingin untuk memaksimalkan kinerja di berbagai tahap penerbangan. Kendaraan peluncur yang dilengkapi dengan mesin semacam itu mungkin mampu melakukan beberapa penerbangan dengan perbaikan minimal, mengurangi biaya per misi, dan memungkinkan penyebaran satelit atau kargo yang cepat. Booster kriogenik juga dapat dirancang untuk beroperasi di lingkungan orbit, mengisi bahan bakar di luar angkasa menggunakan cairan kriogenik yang tersimpan. Ini akan memungkinkan misi antar planet yang diluncurkan dari orbit bumi menjadi kisi aset potensial untuk infrastruktur lintas angkasa yang dapat digunakan kembali penforusan eksplorasi dan dalam. Jika sistem propulsi kriogenik ini terus berkembang, Argentina dapat segera mendukung peluncuran satelit regional sepenuhnya dengan roket buatan dalam negeri. Ini akan mengurangi ketergantungan pada penyedia peluncuran asing dan memberi Argentina peran yang lebih besar dalam ekonomi luar angkasa global. Skenario masa depan mungkin termasuk tahap atas modular yang ditenagai oleh bahan bakar kriogenik yang memungkinkan pengiriman muatan ke orbit yang lebih tinggi. Dengan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur pengujian dan elektronik kontrol, program kriogenik Argentina juga dapat menjadi mitra yang berharga untuk kolaborasi internasional. Baik meluncurkan instrumen ilmiah atau satelit komersial kecil, Argentina bersiap untuk beralih dari peran pendukung menjadi negara yang sepenuhnya mampu meluncurkan. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.